hormati dan yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati keluarga besar Jamaah Masjid Al-Murtadha dan juga keluarga besar Subuh Keliling. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kenikmatan yang paling besar di dalam hidup ini apabila kehidupan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho itu artinya kerelaan. Maka kalau kita mendapatkan ridho dari Allah, secara otomatis kita akan mendapatkan kerelaan dari Allah. Sehingga ketika Allah rela dengan kita, apapun yang kita inginkan, kesulitan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, pasti Allah akan siapkan semua kebutuhan kita. Kita akan mendapatkan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah di dalam setiap langkah dan perjuangan kita. Maka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalilah dengan berjuang untuk mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ridhallahu fi ridhal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Kerelaan Allah terletak pada kerelaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Sehebat apapun diri kita, sepandai apapun kita, sekaya apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita punya, jangan sampai semua yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi penyebab kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Karena sebuah kebahagiaan besar kalau orang tua rela dan ridho atas setiap yang kita lakukan. Bahkan di dalam Al-Quran ditegaskan, jangankan tindak tanduk perbuatan kita, bahkan kita harus menjaga lisan kita, bahkan kita harus menjaga nada suara kita. Jangan sampai orang tua kita muncul hati yang jengkel atau marah kepada diri kita. Dikatakan bahwa wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita diperintahkan oleh Allah, kita dilarang untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang bernada tidak enak. Kita mengatakan kalimat hus, kita mengatakan kalimat kita mengatakan kalimat cis dan lain sebagainya yang membuat sakit hati kedua orang tua kita. Apalagi kita sampai membentak kedua orang tua kita marahi orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia yang bisa menyenangkan hati kedua orang tua kita. Maka siapapun yang gemar menyakiti hati kedua orang tuanya tidak ridho kepada dirinya, jangan harap dia mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Siapapun yang senang menyakiti hati kedua orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tuanya, jangan harap dia bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Walaupun orang tua kita mungkin berbeda keyakinan dengan kita, ataupun kita ditakdirkan memiliki orang tua yang mungkin dia salah jalan, maka kita tetap tidak boleh menggurui
mengucapkan kata-kata yang membuat mereka bersedih hati. Maka sepulang dari sini, supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, temui kedua orang tua kita, minta maaf atas setiap kesalahan yang telah kita lakukan kepada kedua orang tua kita, minta ridho kedua orang tua kita, karena penyebab ridhonya kedua orang tua menjadi turun ridhonya Allah kepada diri kita. Senangkan hatinya, bahagiakan hatinya, kita perhatikan kebutuhannya. Jangan sampai orang tua kita meminta kebutuhannya, kita harus penuhi kebutuhan orang tua kita sebelum beliau meminta kepada diri kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat? Bagaimana kita bisa menyenangkan kedua orang tua kita sementara orang tua kita sudah wafat? Maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud baktinya kita kepada kedua orang tua kita. Yang pertama adalah, jangan pernah terlewatkan satu hari pun tanpa mendoakan kedua orang tua kita. Setiap selesai sholat, sebut nama kedua orang tua kita di dalam permohonan kita kepada Allah. Mohon supaya Allah senantiasa memuliakan arwah kedua orang tua kita di alam kubur dan diselamatkan serta dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang kedua, kalau kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat, maka lakukan setiap kebaikan yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua kita. Kalau orang tua kita istiqomah menjaga sholatnya, istiqomah sholat jamaah di masjid, maka kita jaga keistiqomahan sholat kita di masjid. Kalau orang tua kita senang sedekah, maka kita lanjutkan keistiqomahan orang tua kita dalam hal sedekah. Kalau orang tua kita senang berdakwah, maka kita lanjutkan kebiasaan orang tua kita dalam hal dakwah. Melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua adalah penyebab turunnya ridha Allah kepada diri kita, karena orang tua kita gembira atas setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Bahkan ketika kita melakukan perbuatan baik tanpa menyebut nama kedua orang tua kita, Allah akan mengalirkan pahala kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita yang sudah wafat. Yang ketiga, bangun silaturahim dengan sahabat-sahabatnya, bangun hubungan baik dengan teman-teman semasa hidupnya, karena teman baik orang tua kita adalah orang tua kita juga. Muliakan teman-teman orang tua kita, muliakan sahabat orang tua kita, dan kalau sahabatnya juga sudah wafat, bangun silaturahim yang baik dengan keturunannya. Karena ketika dua keturunan orang yang soleh, kita bersahabat dengan keturunan sahabat dari orang tua kita, bersama-sama ibadah, sama-sama melaksanakan subuh berjamaah, sama-sama menghidupkan, memakmurkan masjid dengan program subuh keliling, maka orang tua kita yang sudah wafat di alam barzah sana bergembira melihat anak-anaknya bersahabat di dalam kebaikan, bergembira melihat anak-anaknya berjamaah, saling mencintai, saling menyayangi, karena Allah menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin menjadi pribadi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah mendapatkan ridho orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho, pasti kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, didiklah anak-anak kita menjadi generasi yang cinta kepada Allah. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW diterangkan, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalasin. Apabila manusia telah wafat, akan terputus segala amalnya kecuali 3 perkara. Kalau orang itu masih hidup, dia bisa mendapatkan pahala sholat karena dia bisa mengerjakan sholat. Kalau orang itu masih hidup, dia bisa mendapatkan pahala puasa karena dia bisa berpuasa. Tapi ketika sudah wafat,
jasadnya tidak bisa digunakan lagi untuk sholat, jasadnya tidak bisa digunakan lagi untuk berpuasa, jasadnya tidak bisa digunakan untuk sujud kepada Allah, jasadnya tidak bisa digunakan untuk melakukan amal soleh, maka ada 3 amalan yang menjadi asbab walaupun orangnya sudah wafat, pahala tetap mengalir kepada dirinya. Salah satunya adalah awwaladin sholihin yad'ulah, doanya anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ketika kita diberikan amanah oleh Allah berupa anak, maka tanamkan pendidikan akidah yang kuat kepada anak-anak kita. Kenalkan Allah mulai dari kecil, jaga sikap dan akhlak kita supaya kita dicontoh yang baik-baik oleh anak-anak kita. Karena anak kecil itu paling senang, paling gampang mencontoh tingkah laku kedua orang tuanya. Saya punya anak usia saat ini 16 bulan. Saya ada usaha di Bondowoso, kebetulan punya toko baju. Itu saya punya kewajiban kepada pegawai, setiap masuk waktu sholat, pegawai saya wajib menutup toko dan melaksanakan sholat berjamaah. Setelah kita sholat jamaah, baru tempat usaha kita buka kembali. Apa yang terjadi? Anak saya melihat kebiasaan kita senantiasa sholat jamaah, orang tuanya sholat berjamaah, maka semenjak usia 12 bulan, anak saya bisa berjalan, walaupun dia belum bisa berbicara, tapi dia bisa melakukan gerakan-gerakan sholat karena mencontoh kedua orang tuanya yang senantiasa mengerjakan sholat. Maka ketakwaan seorang anak itu harus dibangun atas dasar perjuangan kedua orang tuanya. Mustahil seorang anak bisa menjadi anak yang bertakwa kepada Allah kalau orang tuanya tidak ada ijtihad perjuangan untuk membangun supaya anak ini menjadi anak yang bertakwa. Bahkan di dalam tuntunan agama Islam diajarkan bahwa jangankan sudah punya anak, belum menikah sekalipun diajarkan oleh Allah untuk berdoa supaya mendapatkan pasangan yang baik dan mendapatkan keturunan yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan pasangan yang qurrata a'yun, pasangan yang membuat hati ini menjadi tenang, pasangan yang membuat hati ini menjadi dingin, dan kita mohon kepada Allah keturunan-keturunan yang bisa membahagiakan kita dan kita menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Ketika sudah menikah pun, baik laki-laki maupun perempuan, baik suami maupun istri, biasakan ketika menikah mengerjakan sholat berjamaah walaupun 1 hari 1 kali antara suami dan istrinya. Maka terbangun keberkahan di dalam rumah tangga ketika istri mengandung anak, anak yang ada di dalam janin terbiasa dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ketika anak tersebut sudah lahir, biasakan mendengarkan pembacaan Al-Quran di telinganya. Biasakan telinga anak kita mendengarkan bacaan dzikir. Biasakan anak-anak kita mendengarkan pembacaan sholawat, sehingga dingin hatinya, terbuka pikirannya, baik akhlaknya, cerdas pikirannya, dan anak kita akan bertumbuh menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk menanamkan pendidikan agama kepada anak kita, maka antarkan anak kita kepada guru-guru kita, antarkan anak kita ke taman pendidikan Al-Quran, antarkan anak kita ke madrasah-madrasah, masukkan anak kita ke dalam pondok-pondok pesantren, karena zaman sekarang tidak ada satu tempat yang paling aman untuk anak kita kecuali dimasukkan di dalam pondok pesantren. Ini terbukti ketika kita diuji dengan musibah COVID kemarin. Orang tua zaman dulu melarang anaknya untuk mainan handphone, diwajibkan untuk sekolah. Tapi karena kena ujian COVID kemarin, anak-anak kita dilarang untuk sekolah, disuruh untuk pegang handphone karena pendidikannya semuanya melalui handphone.
Akhirnya begitu anak kita kembali pembelajaran tatap muka, dia sudah terlanjur terbiasa memegang handphone, segala aktivitasnya tersita dengan handphone yang dia pegang. Tapi ini berbeda hal ketika anak kita masuk ke dalam pondok pesantren, karena ketika masuk di dalam pondok pesantren, kesehatannya tetap terjamin dengan baik, karena pesantren tetap menerapkan prokes. Anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik soal ilmu agama, dan anak-anak kita dibatasi memegang handphone hanya untuk keperluan pembelajaran saja. Maka beruntunglah orang tua yang punya anak dimasukkan ke pondok pesantren. Gembiralah orang tua yang punya anak saat ini sedang belajar di pondok pesantren. Lebih baik kita menangis saat ini melihat anak kita bersusah-susah di dalam pondok pesantren, tapi ketika dia lulus, dia menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, istiqomah di dalam ibadahnya, alim tentang pengetahuan ilmu agama, dan membawa manfaat buat orang-orang di sekelilingnya. Daripada kita ingin menunjukkan rasa sayang kepada anak kita dengan dituruti semua kemauannya, minta handphone, kasih handphone, minta kamar ber-AC, kasih kamar ber-AC, apapun yang dia minta kita penuhi. Akhirnya anak kita menjadi pribadi yang manja dan cengeng. Padahal jangan lupa, anak kita tidak selamanya berada bersama kita. Ada masanya kita meninggalkan mereka. Maka kalau pribadi mereka menjadi pribadi yang cengeng, mereka akan menjadi manusia sengsara yang ada di kehidupan kita. Tapi kalau mulai dari kecil kita tegas kepada anak-anak kita, tegas menjaga sholatnya, tegas mewajibkan bacaan Al-Qurannya, tegas dimasukkan ke pondok-pondok pesantren, walaupun hati kita menangis melihat anak-anak kita bersusah payah, lebih baik kita menangis saat ini melihat anak kita bersusah payah daripada kita menangis 20-30 tahun kemudian karena anak kita tidak kenal dengan Allah dan Rasulnya, tidak mengerti halal dan haram, tidak mengerti bagaimana akhlak memuliakan kedua orang tuanya, tidak mengerti bagaimana bermasyarakat dengan baik dengan lingkungan sekitarnya. Tapi walaupun dititipkan ke pondok-pondok pesantren, walaupun dititipkan ke taman pendidikan Al-Quran, ada satu bacaan Al-Quran yang jangan sampai orang lain yang mengajarkan. Kalau punya anak khusus satu ini, perjuangkan sebisa mungkin orang tuanya sendiri yang mengajarkan. Apa itu? Bacaan surat Al-Fatihah. Usahakan orang tua lah yang mengajarkan pertama kali pembacaan surat Al-Fatihah kepada anaknya. Karena apa? Karena semua amalan penting yang ada di dalam Islam tidak terlepas dari pembacaan surat Al-Fatihah. Sholat hukumnya wajib, maka sholatnya tidak sah kalau di dalam setiap rakaatnya tidak membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah. Maka ketika anak kita menjadi anak yang solih, setiap pembacaan surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh anak kita mengalirlah pahalanya kepada diri kita. Apa bahayanya kalau anak kita tidak mengerti tentang ilmu pengetahuan agama? Beberapa tahun yang lalu saya pernah berkunjung ke Surabaya, rumah saya di Bondowoso. Saya punya teman, kebetulan teman saya ini dikuliahkan di universitas ternama yang ada di Surabaya, namanya Universitas Erlangga. Anaknya pandai soal nilai akademik, bahkan lulus cum laude, ditempuh S2 dapat beasiswa cum laude lagi. Ternyata sampai masanya ibunya wafat. Ketika ibunya wafat, pas saya di Surabaya, saya ikut membantu mengurus jenazah orang tua dari teman saya. Mulai dari dimandikan, sampai dikafani, sampai disolati, sampai mengantarkan jenazah, sampai ke liang lahat, saya betul-betul menangis miris melihat keadaan tersebut. Kenapa? Karena anaknya sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran. Anaknya tidak bisa membacakan doa untuk orang tuanya. Ketika sholat pun dia tidak tahu bacaan sholat jenazah. Bahkan ketika
ketika jenazah sudah masuk ke liang lahat, diminta supaya anak ini membacakan azan untuk orang tuanya, membaca azan pun dia tidak bisa, karena mulai dari kecil orang tuanya tidak pernah mengenalkan tentang ilmu-ilmu agama. Apa gunanya pendidikan yang tinggi? Apa gunanya harta yang banyak? Apa gunanya titel yang sederet yang panjang kalau ketika kita mati nanti anak kita bahkan untuk membacakan azan kepada kita ketika kita dimasukkan ke liang lahat dia tidak sanggup? Maka selagi kita masih diberikan kesempatan hidup, kita diberi amanah berupa anak, ayo kita berjuang untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang dibanggakan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, supaya kita mendapatkan ridha Allah. Ini tidak boleh panjang-panjang, cukup 3 saja. Karena kalau kepanjangan, yang ngomong ngantuk, yang mendengarkan juga ngantuk. Terlalu banyak nanti malah tidak ada yang masuk. Jadi lebih baik sedikit tapi diingat dan menjadi amalan jariah bersama-sama, karena kita bersama-sama mengaji di tempat yang mulia. Yang ketiga, ini khusus untuk ibu-ibu. Kalau ingin menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muliakan suaminya. Ini paling seneng bapak-bapak, karena zaman sekarang ini berapa banyak wanita yang tidak tahu bagaimana cara untuk memuliakan suaminya. Padahal diceritakan di dalam sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada sepasang suami dan istri, di mana suaminya akan pergi keluar dari rumahnya. Ini ceritanya masyhur. Dia mengatakan kepada istrinya, jangan kau tinggalkan rumah ini sebelum aku kembali pulang ke rumah ini. Begitu suaminya sudah jalan, datang keluarga dari kampung istrinya menyampaikan, orang tuamu saat ini sedang sakit keras. Aku meminta supaya engkau cepat pulang karena orang tuamu memanggil dirimu. Karena sudah diperintahkan oleh suaminya untuk tidak boleh keluar rumah sebelum suaminya pulang, maka istri ini menolak kepada orang dari kampung tersebut untuk pulang melihat kedua orang tuanya. Jengkellah orang dari kampung ini. Kemudian datang lagi beberapa waktu kemudian diinformasikan kalau ibunya sudah kritis, kalau ibunya sudah sekarat, hampir meninggal. Tapi tetap orang perempuan ini tidak mau keluar dari rumahnya dalam rangka taat kepada suaminya. Berapa saat kemudian datang lagi orang dari kampung, diminta supaya cepat pulang karena ibunya sudah wafat, dinantikan kehadirannya supaya jenazah ini akan dimakamkan setelah anaknya hadir. Tapi tetap si wanita ini tidak mau keluar dari rumahnya karena dia taat kepada suaminya. Sampai ibunya wafat, sampai ibunya dimakamkan, si wanita ini tidak pernah datang ke pemakaman. Ketika suaminya sudah datang, barulah dia minta izin kepada suaminya untuk ziarah ke makam ibunya. Terdengarlah kabar ini ke telinga Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Barokah ketaatan si wanita ini kepada suaminya menjadi penyebab terhapusnya dosa orang tuanya yang sudah wafat. Maka di dalam Islam, kalau kita ingin hidup kita bahagia, orang tua tadi kita sudah muliakan, anak kita cetak menjadi generasi yang solih dan solihah, maka hubungan antara suami dan istri harus menjadi keluarga yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk muncul keberkahan suami dan istri ada dalilnya, dan dalil ini jangan sampai kebalik. Yang pertama ada dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpinnya istri, seorang suami adalah pemimpinnya seorang istri. Maka dalil ini jangan sampai dipakai oleh suami tapi dipakai untuk istri.
Kalau suami pakai dalil ini, nanti dia bisa petentang-petentang sombong. Begitu dia menginginkan sesuatu yang tidak benar, diperintahkan kepada istrinya, dia keluarin dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kamu harus nurut kepada saya karena saya suami adalah pemimpinnya. Yang betul adalah seorang wanita menyadari bahwa suaminya adalah pemimpinnya. Lalu terus kalau suami pakai dalil apa? Suaminya pakai dalil wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara-cara yang baik. Muliakan istrimu, bahagiakan istrimu, jadikan istrimu menjadi wanita yang bahagia di muka bumi ini, maka Allah akan membahagiakan kehidupanmu. Karena kalau dibanding-bandingkan, wanita ini diciptakan dengan berbagai macam keindahannya. Coba bandingkan tangan suami sama tangan istri, dimulai dari jari-jarinya. Jarinya suami ini, jarinya orang laki ini tidak ada bagus-bagusnya. Apa bagusnya jarinya orang laki? Tapi coba lihat jarinya para istri kita, begitu indah jari istri kita, dan akan lebih lengkap indah jari istri kita kalau dilengkapi dengan cincin yang melekat di jarinya. Maka para suami berjuanglah sekuat tenaga supaya rezekinya barokah, berikan perhiasan untuk istrinya. Karena suami yang baik adalah suami yang berusaha untuk menyenangkan istrinya dalam segi apapun, dan istri yang baik adalah istri yang tidak memberatkan suaminya. Nah, kalau ini dibangun saling mengasihi antara yang satu dengan yang lainnya, saling mencintai karena Allah, keluarga dibangun dengan ketaatan kepada Allah, suami dan istri sama-sama gemar bangun malam untuk mengerjakan sholat malam, gembira untuk mendidik anak-anaknya dikenalkan kepada Allah, saling menghargai dan saling menerima kekurangan yang satu dengan yang lainnya, bekerja sama di dalam mendidik anak supaya anak menjadi anak yang berbakti, maka insya Allah keluarga ini akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ini terakhir ada yang harus dilakukan kerjasama antara suami dan istri. Yang pertama, seorang istri harus mengandung anak dari suami dengan hati yang ikhlas. Karena zaman sekarang ini kebelinger, banyak perempuan yang begitu menikah justru malah ikut program keluarga berencana. Belum menikah baru menikah takut hamil. Jadi hamil itu sesuatu yang dianggap sebuah beban. Padahal hamilnya seorang wanita itu menjadi betul-betul turunnya ridha Allah, dengan catatan hamil dengan cara yang halal dari suami yang bisa dipastikan suaminya suami sendiri, bukan suami tetangganya. Ketika wanita hamil, masya Allah, siangnya makan sepuasnya sampai perutnya kenyang, dinilai puasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bayangkan, kalau bapak-bapak ini kalau makannya nggak dapat pahala puasa, tapi kalau seorang ibu yang sedang hamil makan, dia dapat pahala puasa. Seorang bapak malam tidak mau bangun untuk mengerjakan qiyamul lail, maka dia nggak dapat pahalanya qiyamul lail. Tapi wanita yang hamil dari suaminya, ketika dia malam tertidur baru bangun waktu subuh, maka tidurnya pun dinilai tahajud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ibunya sudah mengandung dengan ikhlas, bapaknya membantu keperluan ibunya, suaminya membantu keperluan istrinya ketika dalam keadaan hamil, diringankan bebannya, diringankan tugas-tugas istrinya. Kalau dulunya yang cuci baju semua istrinya, yang ngurus rumah semua istrinya, begitu tahu istrinya hamil, suaminya membantu meringankan pekerjaan istrinya, maka istri hatinya gembira, hamilnya dalam keadaan ikhlas, anak yang dikandung akan menjadi anak yang solih, barokah dari ibunya hatinya ikhlas. Nah, setelah anaknya lahir, maka suami dan istri harus bekerja sama untuk menyusui anaknya sampai tuntas. Susui anaknya sampai 2 tahun. Wa fisaluhu fi amaini. Disusui sampai 2 tahun. Karena zaman sekarang ini banyak wanita
merasa keberatan kalau memberikan ASI kepada anaknya. Padahal kalau wanita ini memberikan ASI yang sempurna kepada anaknya, disusui anaknya dengan ikhlas, maka anak ini akan menjadi anak yang taat kepada orang tuanya. Sekarang punya anak bayi bukan disusui pakai susu ibu, disusui pakai susu sapi. Akhirnya bukan anaknya ibu, jadi anaknya sapi. Begitu diperintah, dia pintar sekali pakai jawaban sapi. Ayo cepat sana sholat, dia jawab pakai bahasa sapi. Mau. Ayo cepat sana ngaji, dia jawab lagi. Mau. Pintar itu. Jadi perintah orang tua senantiasa ditolak. Karena kenapa? Karena tugas orang tua menjaga supaya anak ini kebutuhan hak aslinya terpenuhi, itu tidak dijalankan dengan baik. Ketika istri saya kemarin sempat diuji dengan sakit, masuk ke dalam rumah sakit, dirawat inap sekian hari, bahkan sakit selama kurang lebih sekitar 5 bulan, maka keluarga saya dan keluarga istri menyarankan supaya anak saya disapi. Saya katakan, kalau ASINya masih keluar, kalau menyusui tidak membahayakan mamanya, maka saya akan tetap menjaga hak kebutuhan anak saya supaya ASINya terjaga selama 2 tahun. Karena kalau ASI anak ini terjaga dengan baik, insya Allah kedekatan emosional dengan orang tuanya, khususnya dengan ibunya, akan jauh lebih dekat ketimbang diberikan susu sapi, susu formula. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan susu ini, menyusui ini saya kasih tahu ibu-ibu ya, pahala menyusui seorang anak itu luar biasa. Di dalam hadis Nabi diterangkan, satu kali mohon maaf, satu sedotan bayi ketika dia menyusu kepada ibunya berpahala 100 kebaikan. Coba umpama ada bayi menyusu ke ibunya, nyusu satu tegukan, 100 kebaikan, 200 kebaikan, 300 kebaikan. Bayangkan kalau itu bayi nyusu mulai dari lahir sampai SMA, itu berapa kebaikannya? Jadi ikhlaslah susui anak-anak ibu sampai tuntas 2 tahun. Ya bapak harus mendukung juga. Ketika menyusui anak istrinya, sebisa mungkin jangan sampai istri itu marah, sebisa mungkin jangan sampai hati istri itu jengkel. Karena ketika hati istri jengkel dalam keadaan dia menyusui anaknya, ASI yang dikeluarkan, yang diminum oleh anaknya membawa kejengkelan dari istrinya. Maka senang-senangkanlah hati istri ketika istri kita menyusui anak kita, karena tidak mudah perjuangan untuk menjadi seorang ibu. Yang ketiga, setelah hamilnya dengan ikhlas, menyusuinya sampai tuntas. Yang ketiga, orang tua harus bekerja sama untuk mendidik anaknya dengan ikhlas. Maka mulai dari kecil biasakan, semalam saya sampaikan, tanamkan atribut keislaman kepada anak kita, kenalkan atribut keagamaan pada anak kita. Saya sampaikan tadi malam, kalau punya anak perempuan, contohnya mulai dari kecil kenalkan dengan jilbab, biasakan menggunakan jilbab walaupun tidak pakai celana. Kenapa? Karena kalau sudah dewasa tidak usah disuruh pasti pakai celana. Tapi kalau jilbab, waktu kecil tidak biasa menggunakan jilbab, begitu dewasa disuruh pakai jilbab, keluar jawaban senjata, saya belum panggilan, tunggu nanti panggilan baru saya pakai jilbab. Saya nggak tahu mau dipanggil siapa itu dia pakai jilbab. Maka tanamkan mulai dari kecil kebiasaan mengenal atribut keagamaan, maka terbekas di dalam hatinya, dia akan menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Didik anak kita dari kecil, kenalkan dengan sholat, kenalkan dengan puasa, kenalkan dengan ibadah, kenalkan dengan zikir, kenalkan dengan majelis taklim, kenalkan dengan sholawat, kenalkan dengan masjid. Maka kita akan menjadi pribadi yang beruntung, barokah kesolehan anak kita. Jangan sampai, ini pesan juga kepada pengurus masjid,
Kalau ada anak kecil datang ke masjid, main-main di dalam masjid, lari-lari di dalam masjid, teriak-teriak di dalam masjid, jangan dimarahi, jangan diusir. Kenapa? Karena 30 tahun yang akan datang, anak-anak inilah yang akan meneruskan perjuangan kita di dalam memakmurkan masjid ini. Sehingga dari kecil terekam di dalam kepalanya, dulu orang tua saya selalu mengajak saya pergi ke dalam masjid. Sehingga ketika orang tuanya sudah wafat, anak ini tidak canggung untuk melangkahkan kakinya ke dalam masjid. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pribadi yang al-murtadha atau diridhoi oleh Allah. Kita selamat di dunia, kita selamat di akhirat, dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala dunia wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya anak wa iya nasta'in. Seperti biasa, tidak bosan-bosannya saya mohon keikhlasan pembacaan surat Al-Fatihah dari seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, yang diniatkan dengan pembacaan surat Al-Fatihah tersebut menjadi penyebab terbangunnya pondok pesantren yang saat ini sedang diperjuangkan di Bondowoso. Bangunannya segera berdiri, bisa mencetak generasi yang mensyiarkan agama Islam, mensyiarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga tidak bosan-bosannya mengingatkan, saya mohon keikhlasan dan bantuan dari seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini untuk membuka aplikasi YouTube, ketik Koko Ustadz Official. Semua kajian saya selama di Ketapang ini insya Allah akan diupload di channel Koko Ustadz Official. Mensubscribe channelnya, menonton videonya, termasuk dalam rangka bersedekah untuk pembangunan pondok pesantren Insan Kamil di Bondowoso, karena 100% penghasilan yang didapat dari YouTube akan digunakan untuk pembangunan pondok pesantren yang ada di Bondowoso. Sebelum saya tutup, saya ingin menginformasikan kepada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, dan tolong diteruskan kepada warga sekitar yang ada di Kabupaten Ketapang. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan musibah, nomor WA saya ada dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau seandainya ada yang menghubungi siapapun yang hadir pada pagi hari ini atau kepada seluruh jamaah yang ada di Kabupaten Ketapang menggunakan nomor pribadi saya, meminta uang, meminta sumbangan dan lain sebagainya, maka tolong tidak usah dihiraukan, karena saat ini sedang dalam proses nomor itu kita amankan. Jadi mohon doanya juga, mudah-mudahan saya selalu istiqomah, selalu sabar, selalu tabah, dan selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, kepada teman-teman dari BPKB Singkawang, kepada teman-teman dari suku keliling. Apabila selama di Kalimantan, khususnya di Ketapang ini, ada tindak tanduk saya yang kurang berkenan, ada perilaku saya yang kurang berkenan, ada ucapan-ucapan yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena insya Allah hari ini saya akan bertolak langsung pulang, insya Allah akan menuju Surabaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.